Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa-siswi 12 akuntansi SMK Bakti Nusantara 666. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjualan obligasi. Tapi sebelum memasuki materi penjualan obligasi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah dulu di dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita lanjutkan. Sebelum kita memasuki materi penjualan obligasi, saya ingin mengulas tentang materi minggu kemarin yang sudah kita bahas, di mana yang pertama ada pengertian obligasi, lalu yang kedua ada jenis obligasi, yang ketiga ada keuntungan dan kerugian menarik obligasi, lalu yang terakhir adalah bunga obligasi. Apa sih obligasi? Kalau kita coba simpulkan dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, obligasi adalah surat janji tertulis di mana perusahaan akan membayar bunga secara periodik dan membayar nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Lalu kalau kita mencoba mencari dari sumber yang lain, obligasi sendiri itu sebetulnya adalah utang. Hanya terkadang kita menemukan arti dari utang obligasi itu sendiri. Lalu kalau ingin kita bedakan antara arti obligasi dengan arti utang obligasi, itu apa? Tadi obligasi itu adalah lebih ke arah surat janji tertulis, walaupun sebetulnya dia sendiri adalah utang. Lalu apa sih utang obligasi? Utang obligasi adalah utang jangka panjang perusahaan kepada masyarakat atau kepada pembeli obligasi, di mana kita sebagai perusahaan harus membayar bunganya secara periodik, biasanya per 6 bulan sekali yang kita sebut dengan bunga kupon, dan kita harus membayar nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Tapi dalam kondisi yang lain, si nilai nominal atau nilai pokok ini bisa kita bayar juga secara periodik. Tidak harus nanti di akhir jatuh tempo. Itu tergantung dari kesepakatan antara pembeli dan penerbit obligasi. Nah, kemudian sekarang kita memasuki, lalu seperti apa sih penjualan obligasi? Nah, kalau kita lihat, perusahaan menerbitkan obligasi itu dia menetapkan nilai nominalnya. Jadi nilai nominal itu adalah nilai dari setiap lembar obligasi yang dijual. Hanya dalam kenyataannya ada 3 kondisi. Bisa si obligasi ini dijual sesuai nilai nominal, bisa di atas nilai nominal, ataupun di bawah nilai nominal. Nah, kemudian artinya si obligasi ini tidak selalu dijual sesuai dengan nilai nominalnya. Lalu apa sih nilai nominal? Kalau kita ingin mengetahui, nilai nominal itu nilai yang tercantum tadi, di mana si nilai inilah yang nanti harus kita bayar pada saat obligasi jatuh tempo. Yang kita bayar periodik itu bunganya, yang nanti kita bayar di akhir jatuh tempo itu nilai nominalnya. Walaupun tadi sudah saya jelaskan, nilai nominal ini bisa kita bayar secara periodik juga, tergantung dari kondisinya. Nah, kemudian bisa kita lihat, lalu berapa sih nilai dari harga obligasi itu sendiri di pasaran. Nah, tadi si obligasi dia punya nilai nominal, tapi di pasar mungkin harganya tidak selalu sesuai dengan nilai nominalnya. Nah, harga obligasi ini tadi ada 3 kondisi, bisa dijual sesuai, di atas, ataupun di bawah. Lalu berapa harganya, dari mana kita bisa mengetahui berapa harga obligasi itu akan dijual? Dia tergantung dari bunganya biasanya. Semakin tinggi bunga obligasi, akan semakin tinggi harga dari obligasi itu sendiri. Bunga ini biasanya perusahaan ditentukan dengan seberapa mampu perusahaan untuk membayar bunga secara periodik tadi. Dan sebaliknya, ketika bunga semakin kecil, maka harga obligasi pun akan semakin kecil. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ini sama seperti dalam konsep ekonomi, teori ekonomi, di mana ketika permintaan banyak, dia akan menyebabkan harga menjadi tinggi. Di sini pun sama, ketika bunga obligasi lebih tinggi dibanding dengan bunga-bunga yang lainnya, misalkan bunga bank atau bunga surat tertulis yang lain, maka dia akan lebih menarik bagi investor atau bagi pembeli obligasi atau bagi calon pembeli, sehingga mereka lebih memilih obligasi. Nah, ketika banyak orang yang tertarik, maka dia otomatis secara teori ekonomi, ketika permintaan banyak, harga akan semakin tinggi. Nah, itu mekanismenya mungkin seperti itu. Jadi ingat, harga obligasi biasanya ditentukan oleh bunga obligasi. Lalu kita lihat, tadi sudah saya bahas sekilas. Nah, penjualan obligasi ini dia bisa ada 3 kondisi. Yang pertama, sesuai dengan nilai nominalnya. Nah, bisa kita lihat di sana, kalau obligasi dijual sama dengan nilai nominal, maka dia bisa disebut dengan penjualan obligasi kurs nilai nominal. Lalu yang kedua dan yang ketiga dijual di atas nilai nominalnya. Lalu yang ketiga adalah dijual di bawah nilai nominalnya. Nah, ketika si obligasi dijual di atas nilai nominalnya, ketika dia mampu dijual di atas nilai nominal, kita bisa simpulkan secara sederhana, pasti
ini bunganya lebih besar. Biasanya kan akan seperti itu. Nah, selisih antara nilai nominal dengan nilai jual dari obligasi tadi itu disebut dengan agio. Nah, di mana kalau dalam akuntansi akan muncul nanti akun agio atau premium. Agio obligasi atau premium. Nah, itu akan muncul salah satunya akun itu. Nah, sedangkan ketika si obligasi ini sendiri dijual di bawah nilai nominal, nah kenapa bisa sampai dijual di bawah nilai nominal? Karena mungkin tadi bunganya rendah sehingga orang tidak tertarik untuk membeli obligasi. Nah, itu nanti akan menyebabkan kondisi yang disebut dengan disagio atau diskon. Nah, itu pun yang akan menyebabkan nanti muncul salah satu akun ketika obligasi dijual di bawah nilai nominal, muncul salah satu akunnya adalah disagio obligasi atau diskon. Nah, itu mungkin tentang penjualan obligasi. Kita bahas materi yang berikutnya pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan kalian semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.